Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Yusrina. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan, putri malu. Ada pula alat dan bahan, yaitu alat tulis, kemudian stopwatch, dan juga kardus. Yang pertama adalah seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti atau gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan, yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Yang pertama kita lakukan dengan cara sentuhan secara perlahan pada daun putri malu. Daun putri malu menutup dengan memerlukan waktu sekitar 7 detik. Selanjutnya kita akan melakukan sentuhan secara sedang terhadap daun putri malu. Daun putri malu memerlukan waktu untuk menutup sekitar 6 detik. Selanjutnya, kita akan berikan sentuhan secara kasar atau cepat terhadap tanaman daun putri malu. Daun putri malu menutup memerlukan sekitar waktu 4 detik. Selanjutnya, gerak niktiminasti. Gerak niktiminasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh cahaya gelap. Gerakan ini membuat daun menutup atau melipat untuk melindungi diri dan menguap dari penguapan air. Pada kondisi terang seperti ini, daun putri malu tampak terbuka. Tumbuhan mendapatkan cukup cahaya dari matahari sehingga daun berada pada posisi terbuka. Selanjutnya kita akan mengamati bagaimana reaksi daun putri malu pada kondisi gelap. Sekarang kita tutup pakai kardus. Kita hitung menggunakan stopwatch sekitar 30 menit. Setelah waktu 30 menit, kita buka kardus. Ternyata hasilnya daun putri malu menutup. Percobaan selanjutnya adalah geotropisme. Geotropisme atau disebut dengan gravitropisme adalah respon pertumbuhan tumbuhan terhadap gaya gravitasi bumi, yaitu bagaimana bagian tumbuhan menyesuaikan arah tumbuhnya karena pengaruh gravitasi. Pada percobaan geotropisme, saya menggunakan tumbuhan kacang hijau, perkecambahan kacang hijau. Alat-alat dan bahannya adalah, pertama adalah pot. Saya menggunakan toples yang sudah saya beri label A dan B. Kemudian kapas, sendok, kacang hijau yang sudah direndam dengan air, lalu air. Pertama-tama kita masukkan kapas ke dalam toples yang sudah kita beri label. Lalu kita rapikan menggunakan sendok. Oke, langkah selanjutnya kita beri air yang sudah kita beri kapas. Sedikit saja. Setelah diberi air, kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rendam tadi ke dalam toples. Setelah itu kita tunggu tanaman perkecambahan kacang hijau selama 7 hari. Dan inilah hasil dari tanaman perkecambahan kacang hijau yang saya buat, di mana label A itu ditanam secara horizontal dan label B secara vertikal. Bisa terlihat perbedaannya. Label A bergerak tumbuh mengikuti arah matahari. Jadi kesimpulan pada percobaan seismonasti itu semakin kuat rangsangan sentuhan, semakin cepat daun putri malu menutup. Inilah yang disebut gerak seismonasti, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsangan sentuhan atau tekanan. Kemudian kesimpulan dari percobaan niktiminasti pada percobaan putri malu, saat ditutup kardus atau berada di tempat gelap, daunnya menutup setelah terkena cahaya kembali. Daun perlahan membuka. Hal ini menunjukkan bahwa putri malu merespon intensitas cahaya di sekitarnya.
Lalu hasil percobaan geotropisme dengan 2 tanaman kacang hijau dapat disimpulkan bahwa arah tumbuh akar dan batang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Pada posisi A atau horizontal, akar tetap tumbuh ke arah bawah dan batang tumbuh ke arah atas meskipun bijinya diletakkan miring. Sedangkan pada posisi B atau vertikal, akar tumbuh lurus ke bawah dan batang tumbuh ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa akar memiliki geotropisme positif karena mengikuti arah gravitasi, sementara batang memiliki geotropisme negatif karena tumbuh berlawanan arah gravitasinya.